Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini di awal pekan kerja kita, bahkan di awal bulan yang ke-9 di tahun 2025. Suatu perjalanan yang sudah kita lalui bersama, dan tentunya kita tetap menikmati sebuah penyertaan Tuhan yang senantiasa ada bersama kita sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati, bahkan dalam tidur malam kita. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita hari yang baru, hari yang pertama di bulan yang ke-9 atau bulan September. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Engkau sudah mengantarkan kami memasuki hari yang baru, di pekan yang baru, bahkan di bulan yang baru, di awal bulan September ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dan dituntun oleh firman-Mu. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ayat yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini berkata dalam ayatnya yang ke-15. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaraannya orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Ehud, Hakim Kidal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita dalam kitab Hakim-Hakim ini mau menjelaskan kepada kita tentang langkah cara Tuhan menuntun bangsa Israel. Setelah mereka bebas dari tanah Mesir, mereka dituntun memasuki tanah yang Tuhan sudah siapkan. Ternyata tanah itu bukan tanah yang kosong, tanah yang sudah didiami oleh orang-orang Kanaan, orang Ehud, dan sebagainya. Nah, dalam bacaan kita, dalam kitab Hakim-Hakim ini mau mengisahkan bahwa bangsa Israel sudah memasuki dan menang atas orang Kanaan dengan tuntunan Tuhan. Ini harus didengar bersama, kata dengan kekuatan Tuhan. Maka Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dalam perjalanannya dari generasi ke generasi, kita bisa lihat orang Israel mulai berbaur dengan bangsa-bangsa yang ada di tempat itu, di tanah Kanaan. Dan di dalam pasal 3 pada hari Minggu kemarin di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain datang atau ada di sekitar bangsa Israel. Pada akhirnya Israel pun mulai hidup bersama masyarakat atau bangsa-bangsa lain, lalu kemudian saling mengawini anak-anak perempuan mereka dan seterusnya. Ada catatan penting di sana yang dikatakan Israel kemudian meninggalkan Tuhan. Israel kemudian melupakan Tuhan lagi. Maka kita bisa lihat cara Tuhan. Tuhan membiarkan Israel berada dalam penderitaan. Lalu kemudian Tuhan mempersiapkan seorang hakim. Nah, hakim di sini bukanlah seperti hakim yang kita kenal di pengadilan dalam memutuskan sesuatu, perkara-perkara yang mungkin dianggap kejahatan. Nah, hakim di sini ditempatkan Tuhan sebagai perantara hubungan antara Israel dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum Israel jikalau Israel juga sudah melakukan tindakan jahat di mata Tuhan, lalu kemudian meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Maka mulai dari Otniel, sekarang kita membaca dari kata Ehud, seorang hakim dengan tangan kidal. Apa maksudnya?
Tentu itu ada maksud di cerita-cerita selanjutnya, bahwa dengan tangan kirinya Ehud bisa membunuh seseorang atau raja pada waktu itu untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa perhatikan ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan orang-orang tertentu dengan segala talenta dan karunia-Nya. Maka ketika dikatakan Ehud bertangan kidal, tentu itu salah satu karunia yang ada pada dirinya. Sehingga tangan itu pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya Israel kembali dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari cerita ini, dari kisah perjalanan bangsa Israel berada di tanah Kanaan dan bagaimana cerita Tuhan sedang mempersiapkan Israel dengan pemimpin-pemimpin yang waktu itu disebut hakim. Dengan cara itu Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dan Tuhan ingin tegaskan bahwa Dia selalu ada bersama dengan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita bisa melihat tantangan demi tantangan. Saat ini pergumulan bangsa kita pun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kita percaya selalu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti juga akan menopang. Tuhan pasti memberkati para pemimpin kita untuk lebih bijaksana agar mereka juga memperoleh karunia Tuhan yang begitu indah dengan talenta-talenta yang ada pada diri para pemimpin. Karena itu saudaraku, mari kita jalani hidup lagi. Mari kita teruskan, ada tanggung jawab kita untuk kita berkarya sesuai dengan panggilan dan pengutusan. Saudara dipilih oleh Tuhan, saudara diutus oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tuhan selalu menghadirkan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 5 sektor pelayanan, di Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan memberkati Pancaran Kasih Depok dengan segala keberadaannya. Kami berdoa untuk majelis jemaat, yaitu para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berkati akan seluruh kehidupan kami dalam pelayanan kami bersama. Berkati keluarga kami, berkati juga akan karya dan kerja kami. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Tuhan memberkati setiap langkah keluarga mereka, bahkan juga pelayanan. Berkati vikaris, unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa juga di pagi hari ini untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok, baik pribadi maupun keluarga. Pagi hari ini kami berdoa untuk sektor Betel. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Heni Asmoro Hadi, keluarga Ibu Heni Manopo, keluarga Ibu Ika Purwita, keluarga Bapak Immanuel Nggebu Adutule, keluarga Bapak Indro Wiono, dan Saudari Ine Trikanti Biru. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Karmel, Bapak Penatua Boy Christian Jaha, sektor Yerusalem, Bapak Mastur Nababan, sektor Sion, Ibu Rumata Boru Hutagalung, sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alemos, dan sektor Peniel, Ibu Maria Ana Suratiah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan segala keberadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati jemaat-Mu pada hari ini, bertambah usia perkawinan mereka, keluarga Bapak Thomas Franz Haumahu, dan keluarga Bapak Martin Patianan. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia. Bapak Willem de Vretes, Ibu Siska Elizabeth Leo, Saudari Deborah Nanlohi, Saudari Luh Putu Jasmine Kristi Prabavati, Ibu Liasta Tarigan, Ibu Trevena Yeni Diana Sali, Bapak Sony Adam Pranoto,
dan Ibu Yohana Agustina. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini menikmati pertambahan usia Bapak Yuliman Harefa, anak Briana Denira Cahya Tindige. Kami berdoa untuk Ibu Solviana Marta Kale, Saudara Yosafat Edwin Manuel, Bapak Ramses Almer Sihombing. Kami berdoa juga untuk anak Jesiel Elliot Asiroha Kailola, anak Rison Matthew Siahaya, Saudara Samuel Nanlohi, Bapak Sugeng Joko Purwanto, Bapak Sony Lumintang. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, juga Bapak Diki Andreas. Biarlah sukacita mereka atas pertambahan usia mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat-Mu di dalam pengurusan surat sertifikat. Tuhan memberkati, baik yang untuk di Pastori 1 maupun yang Depok Timur. Biarlah semua yang dilakukan pengurusannya boleh terselesaikannya tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati upaya majelis jemaat dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Inilah doa kami di pagi hari ini yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.